Baik, saya ucapkan selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Langsung saja saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi karena ayatnya begitu panjang, saya ajak kita membaca satu ayat saja untuk mewakili ayat-ayat yang lain, yaitu ayat 5. Saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Tesalonika ini adalah kitab yang sangat unik, karena di tiap-tiap pasal dari kitab Tesalonika, baik 1 Tesalonika maupun 2 Tesalonika, itu mengajarkan tentang kedatangan Tuhan atau akhir zaman. Dan salah satunya tentang akhir zaman ini yaitu tentang penghakiman Allah. Itulah sebabnya pada pagi hari, pada sore siang hari ini, saya memberi tema untuk kita, yaitu penghakiman Allah. Penghakiman Allah ini sesuatu yang terjadi lebih pasti daripada hujan besok, daripada terbitnya matahari besok. Dan dikatakan di ayat 5 bahwa penghakiman Allah itu adil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah objek dari penghakiman Allah ini? Jawaban sementaranya adalah manusia. Tetapi manusia seperti apakah yang akan dihakimi oleh Allah? Nanti kita akan pelajari di perikop ini, dan untuk mempermudah kita ada 3 M yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. M yang pertama, bahwa penghakiman Allah akan terjadi atau terlaksana atas mereka yang menganiaya tubuh Kristus. M yang pertama yaitu menganiaya tubuh Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang adalah tubuh Tuhan. Dan Rasul Paulus bangga dengan jemaat Tesalonika ini karena mereka adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam kebenaran. Iman mereka semakin bertumbuh, bahkan kasih mereka semakin tidak surut sekalipun di tengah-tengah penderitaan saat itu. Kita tahu bahwa masa-masa berdirinya jemaat Tesalonika itulah masa-masa penganiayaan. Dan di ayat 5 dikatakan bahwa nanti di hadapan Tuhan bahwa ketabahan mereka merupakan sebuah tanda adilnya penghakiman Allah atas orang-orang percaya. Jadi ketabahan jemaat iman Tesalonika ini menjadi sebuah tanda bagi Allah bahwa ternyata ada yang menghakimi, ada yang menganiaya, dan ada yang dianiaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan di ayat 6 dikatakan bahwa Allah akan membalas penindasan mereka. Dan penindasan ini, kalau kita lihat secara konteks, kita tahu dan percaya bahwa kedatangan Tuhan itu bersifat iminen. Dan penghakiman ini akan dialami oleh orang yang menganiaya tubuh Tuhan saat itu, yaitu di tribulasi. Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan datang di zamannya orang Tesalonika, maka kita percaya bahwa kalau Tuhan datang di zaman orang Tesalonika, maka habis itu masuk dalam tribulasi. Dan orang yang menganiaya tubuh Kristus itu akan mengalami penghakiman selama tribulasi. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dan ini masih kita katakan penghakiman yang sementara selama 7 tahun. Dan itu adalah suatu kengerian, karena penghakiman di tribulasi itu tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Itulah sebabnya kita yang sudah di tempat ini tidak perlu menghalang-halangi pemberitaan Injil. Herodes pernah menghalangi pemberitaan Injil. Akhirnya dia membunuh Yakobus terlebih dahulu, dan dia berencana membunuh Petrus, yang kemudian Petrus dibawa lari oleh malaikat di dalam penjara. Dan di akhir perikop Kisah Para Rasul pasal 12 dikatakan Herodes menghujat Allah, dan saat itu Tuhan membunuh dia. Itulah penghakiman yang sementara, bukan penghakiman yang akan kita pelajari di poin berikutnya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang menjadi aplikasi untuk kita renungkan di dalam menganiaya tubuh Tuhan ini adalah, mungkin kita tidak mengalami persis yang dialami oleh jemaat Tesalonika, yaitu mereka dianiaya saat itu. Tetapi semangat mereka dalam bertumbuh di dalam kebenaran itu kita harus wariskan. Karena nanti di hadapan Tuhan, semangat kita inilah yang akan menjadi tanda penghakiman bagi orang-orang yang menentang kebenaran. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan memperlihatkan nantinya bahwa ini ada orang yang semangat memberitakan kebenaran,
Ini ada orang yang menghalangi kebenaran. Dan nanti ketika kita sudah melakukan bagian kita, tugas kita, maka orang-orang ini nanti tidak bisa berdalih lagi, karena ternyata kita sudah melakukan pekerjaan kita sedemikian. Itu M yang pertama yang kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. M kedua, bahwa penghakiman Allah akan terlaksana bagi mereka yang menganiaya tubuh Tuhan. Dan yang kedua, penghakiman Allah akan terlaksana bagi mereka yang menolak Injil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata orang-orang yang menganiaya jemaat Tesalonika ini adalah orang Yahudi. Di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 15 dikatakan di situ bahwa orang Yahudi menentang kebenaran. Mereka membuat alasan untuk menolak kebenaran. Jadi alasan utama mereka menganiaya tubuh Kristus atau menolak karena menolak Injil. Mereka menganiaya karena menolak Injil. Mereka menolak kabar baik bahwa Mesias datang, disalibkan, mati untuk manusia. Mereka tidak rendah hati akan hal itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mereka-mereka ini, selain mereka mengalami nanti penghakiman di tribulasi, seperti yang kita bilang, seperti yang saya bilang tadi bahwa ini konteksnya kita percaya kedatangan Tuhan yang imminent, mereka juga akan mengalami nanti penghakiman terakhir Allah yang kita sebut sebagai tahta pengadilan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahta pengadilan Allah ini diperuntukkan untuk semua orang yang tidak percaya, dan ini terlaksana setelah milenium. Oh saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini Rasul Paulus menggambarkan bagaimana masa depan yang suram bagi orang-orang yang menolak kebenaran, yaitu mereka akan berakhir dalam api kekal, di dalam kengerian yang luar biasa. Oh saudara, saya berharap kita di tempat ini tidak seperti itu. Pernah di dalam Alkitab diilustrasikan kisah Lazarus dan orang kaya. Ketika orang kaya di dunia, dia bersenang-senang, dia tidak peduli akan hal-hal rohani. Tetapi ketika dia mati, dia masuk ke Sheol, dan dia mengalami kengerian penderitaan yang luar biasa. Dan itu adalah selama-lamanya, bukan hanya lagi sementara. Itu sampai selama-lamanya. Oh saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi aplikasinya bagi kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu tidak mengalami kematian kedua, dan juga tidak mengalami penghakiman Allah ini, penghakiman tahta putih ini. Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata penghakiman orang percaya itu sudah diserahkan kepada Yesus Kristus. Oh saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya kita di tempat ini, kita tidak mengambil sikap seperti orang Yahudi yang menolak kebenaran. Justru kita mengambil sikap bahwa kita harus menerima Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita masuk neraka. Tuhan tidak pernah menginginkan kita binasa. Itulah sebabnya Dia melakukan berbagai cara. Dengan salah satunya Dia mengirim anaknya di masuk dunia untuk menggantikan manusia dihukumkan di neraka. Oh saudara, kalau Tuhan menginginkan kita masuk neraka, tidak seharusnya Tuhan kirim anak yang Dia kasih. Tapi karena Dia mengasihi kita, makanya Dia mengirim anaknya yang satu-satunya. Saudara besar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu M yang kedua yang kita pelajari pada siang hari ini. M yang ketiga, dan M yang ketiga ini berbeda dengan M yang 1 dan 2. M yang ketiga ini diperuntukkan untuk orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Jadi M yang ketiga adalah penghakiman Allah akan terlaksana bagi orang-orang yang menerima Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada sebuah perbedaan yang signifikan bahwa ternyata penderitaan atau penganiayaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika itu tidak berakhir dengan tragis atau dengan duka cita, tetapi dikatakan di ayat 7 itu berakhir dengan sukacita yang tidak terkatakan. Oh saudara, di ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang yang tertindas ini akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan seperti yang saya bilang tadi, nanti orang-orang yang sudah menerima ini akan masuk di dalam bema Kristus,
akan masuk dalam bema Kristus. Dan bema Kristus ini berbeda dengan pengadilan aras putih. Salah satunya misalnya perbedaannya, kalau pengadilan aras putih itu terjadi setelah milenium, sedangkan kalau bema Kristus itu terjadi setelah rapture, antara rapture dengan tribulasi. Jadi ada perbedaan, dan tujuannya kalau PAP tadi ya saya sendiri sebagai PAP penghakiman aras putih. Dan ini nanti penghakiman ini diperuntukkan untuk yang tidak percaya dan mereka dihakimi untuk masuk neraka. Sedangkan bema Kristus itu diperuntukkan orang yang menerima Dia, nanti dibagi upah. Oh saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal ini bisa diilustrasikan dengan kisah Ayub. Ayub itu adalah orang yang beriman, menerima Tuhan, dan dia mengalami banyak penganiayaan, tekanan dari sahabat-sahabatnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun dia sudah menerima apa yang dia derita di dunia, dia juga akan menerima nanti upahnya di surga, di kekekalan. Oh saudara, itu perbedaan kita dengan orang yang belum diselamatkan. Jadi di bema Kristus inilah segala sesuatu yang kita lakukan setelah percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus akan kita bertanggungjawabkan. Dari kata-kata, dari semua perbuatan kita akan kita bertanggungjawabkan. Itulah sebabnya setelah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menjaga kekudusan. Sama seperti jemaat Tesalonika, mereka berusaha. Dan kita mencontoh akan hal itu. Mereka menjadi terang di tengah-tengah dunia saat itu. Bahkan dikatakan jemaat Tesalonika ini menjadi orang-orang yang diteladani di Akhaya dan Makedonia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah pengharapan bagi kita, bahwa nanti ketika kita mati, kita akan menghadap bema Kristus dan diberikan upah kepada kita. Dan upah kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak bisa dibandingkan dengan materi, tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal dunia yang menarik hati manusia saat ini. Karena upah yang kita terima itulah upah yang tidak terkatakan, upah yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan oleh manusia. Dunia ini nanti akan hancur dengan unsur-unsurnya dalam kitab Petrus, dan upah kita itu akan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya bagi kita pada hari ini ada 3 poin yang kita pelajari, yaitu 3M. M pertama itu penghakiman Allah akan terlaksana bagi orang yang menganiaya tubuh Tuhan. Kedua, penghakiman Allah akan terlaksana bagi mereka yang menolak Injil. Dan penghakiman Allah yang sudah diserahkan kepada Yesus Kristus akan diberlakukan kepada orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita sebagai orang Kristen harus berlomba-lomba untuk mengejar upah ini, untuk mengejar pengharapan ini, karena nanti tidak akan berlalu begitu sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, bahwa segala jerih payah kita, persekutuan kita dengan Tuhan, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tuhan akan hidup. Mungkin di mata manusia apa yang kita lakukan saat ini tidak terlihat di mata manusia, tetapi di hadapan Allah, karena di ayat ini dikatakan bahwa penghakiman Allah itu adalah adil, itu tidak ada yang tersembunyi. Segala dari yang kecil sampai yang besar, Tuhan akan tahu. Inilah pengharapan bagi kita, dan mari kita berlomba-lomba mengejar akan hal ini. Demikian saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari, pada siang hari ini. Semoga kita semangat terus untuk memandangkan kebenaran. Amin.